Ini adalah soal lanjutan part kedua. Namun waktu itu saya membahas yaitu khusus untuk guru sekolah dasar. Namun sekarang soal pretest PPG pedagogik keseluruhan. Baik, kita mulai saja. Soal yang pertama, upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami. Yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai setiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa belajar. Upaya guru, ya, kita lihat di soalnya, upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar, ya. Ya, maka jawabannya yaitu guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Ini adalah yang paling optimal. Ya. Jawabannya berarti B. Selanjutnya, penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan, dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. E. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. Ya, penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan. Kita lihat jawabannya, yaitu jawabannya B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. Nah, jawabannya itu B. Selanjutnya, sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah sebelum merumuskan tujuan pembelajaran. Apa hal yang harus dilakukan? Ya, sudah pasti yaitu E. Menentukan SKKD dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Ya. Jadi jawabannya yaitu E. Selanjutnya, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan. Nah, dalam merumuskan, ya, ini dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang perlu diperhatikan. Coba kita lihat. A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Ini bukan. Ini SKKD dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Ini kita kunci dulu. Alat bahan sumber belajar yang digunakan. Ini juga bukan. Kita lihat D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik pensekoran. Ini juga tidak. E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Juga tidak.
Berarti jawabannya adalah B. SKKD dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Selanjutnya, jumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Jawabannya adalah kompetensi dasar mata pelajaran. Ini jawabannya. Ini tidak termasuk karena di sini mata pelajaran. Jadi ini lebih komplitnya, yaitu kompetensi dasar mata pelajaran. Coba kita lihat, ya, jawabannya adalah C. Ya. Selanjutnya, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami gangguan kesulitan belajar dalam hal. Nah, ini kasus yang perlu kita bahas. Orang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru. Saat ditanya tidak mengerti apa yang didengarnya. Maka ini termasuk A. Kesulitan akademis, ini tidak. B. Kesulitan simbolis, kita tampung. C. Kesulitan non simbolis, salah. Ya. D. Gangguan sosial, ini juga salah. Jawaban yang benar adalah B, yaitu kesulitan simbolik. Selanjutnya, cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah faktor sosial adalah sosiometrik. Ya, jawabannya sosiometrik. Itu jawabannya A, sosiometrik. Selanjutnya, pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh, dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar ini adalah termasuk teori belajar simbernetik. Nah, jawabannya A, ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.